Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal yang kedua. Soalnya sudah saya tulis. Hasil ujian online matematika kelas 4B diantaranya Rafael dengan nilai 90, Michelle dengan nilai 75, Doni dengan nilai 100, Lea dengan nilai 50, dan Dina dengan nilai 60. Nah, sekarang pertanyaannya, ubah data di atas ke dalam bentuk tabel dan diagram batang. Ya. Jadi dari soal ini kita ubah ke bentuk tabel dan diagram batang. Seperti contoh soal yang pertama tadi. Oke. Saya sudah buat tabelnya. Kita pertama ubah dulu data tersebut ke tabel. Ya. Ada dua tabel. Di sini tabelnya kita kasih judul nilai ujian matematika kelas 4B. Ya. Di sini ada dua tabel, kita kasih namanya, kita kasih judul tabelnya. Yang pertama nama, yang kedua nilai. Ya. Sekarang kita tinggal memasukkan nama dan nilai masing-masing anak. Yang pertama tadi Rafael nilainya 90. Ya. Semua anak kita harus masukkan datanya di tabel. Ada 5 anak tadi. Berarti ada 5 nilai. Oke, baik. Ini data yang sudah diubah ke bentuk tabel. Ya, jadi ada 5 anak tadi. Kita beri judul tabelnya nilai ujian matematika kelas 4B. Ada tabel nama, nilai. Yang pertama Rafael nilainya 90, Michelle nilainya 75, Doni nilainya 100, Lea nilainya 50, Dina nilainya 60. Sekarang data ini kita ubah lagi ke bentuk diagram batang. Kita buat dulu garis vertikal dan garis horizontalnya seperti ini. Ya, kita buat dulu garis vertikal dan garis horizontalnya seperti ini. Oke, setelah membuat garis vertikal dan horizontal, kita tulis ini garis apa. Ini garis yang menerangkan tentang nama, ya, nama siswa. Dan garis ini yang menerangkan tentang nilai, ya, nilai siswa. Nah, tabel garis nama dan garis nilai sudah. Dan jangan lupa di titik tengah kita beri angka 0. Angka 0 ini sebagai tanda awal kita untuk ke garis nama dan awal kita untuk ke nilai. Ya, jadi garis 0 ini wajib ditulis, ya. Angka 0 ini sebagai titik tengah wajib ditulis. Oke, sekarang kita lihat nilainya di tabel. Nilainya 90, 75, 100, 50, 60. Nah, sekarang kita buat rentangnya. Kita buat jaraknya di garis nilai. Kira-kira kalau misalnya nilainya begini, 90, 75, 100, 50, dan 60, kita mau kasih rentang berapa? Ya. Lebih gampangnya kita kasih rentang 10. Jadi 10, 20, 30, 40 sampai 100. Ya.
Oke, sekarang kita mulai. Kita tulis dari 0 di sini kita kasih 10, di sini jarak dari sini ke sini dari 0 ke 10 dan dari 10 ke 20 itu jaraknya harus sama ya. Jaraknya harus sama, jarak dari 0 ke 10 dan dari 10 ke 20 itu jaraknya harus sama. Sama seperti jarak dari 20 ke 30. Kita buat terus sampai 100 ke atas. Oke, sudah. Sepertinya garisnya kepanjangan ya untuk sampai ke atas. Jadi di sini supaya lebih jelas dan lebih terlihat, saya tulis nilainya di sini aja ya. Nilai. Oke. Sekarang kita tulis nama siswa. Nama siswa itu ada 5. Ya, kita tulis 5. Kita beri jarak yang sama juga. Ya, dari sini 1 2 3 4 5. Ya. Nama yang pertama tadi siapa? Ya, Rafael. Yang kedua kita tulis yang kedua kita tulis Michelle. Yang ketiga Doni, Lea, Dina ya. Doni, Lea, Dina. Oke. Sekarang langkah yang pertama kita menghubungkan ya. Rafael yang pertama. Rafael nilainya berapa? Kita lihat di tabel. Oh, Rafael nilainya 90. Oh, Rafael nilainya 90. Oke, kita hubungkan nama dengan 90. Kita tarik dengan garis putus. Kita hubungkannya dengan garis putus. Sekali lagi, lebih baik menggunakan penggaris. Oke, sehingga ada titik temu antara 90 dan Rafael. Selanjutnya begitu terus sampai ke Dina. Ya. Semua kita hubungkan. Michelle dengan nilainya 75. Nah, Michelle dengan nilai 75, ada nggak di sini 75? Nggak ada. Jadi 75 itu antara angka berapa sama berapa? 75 antara angka 70 dan 80. Jadi 75 kita kira-kira di tengah-tengahnya. Nah, di sini kita hubungkan garis ke Michelle ya. Nah, ini garisnya agak miring ya. Makanya lebih baik menggunakan penggaris sehingga ada titik temu ya. Ini Michelle 75, ini Rafael 90. Selanjutnya kita hubungkan seterusnya sampai ke Dina. Oke, baik. Setelah kita menghubungkan garis nama dengan garis nilai, sehingga sekarang sudah ada
5 titik temu. Di sini Rafael dengan nilai 90. Di sini Michelle dengan nilai 75. Di sini Doni dengan nilai 100. Di sini Lea dengan nilai 50. Dan di sini Dina dengan nilai 60. Nah, sama seperti tadi. Kita buat persegi panjangnya. Bentuk persegi panjang supaya terlihat seperti batang. Ya, supaya terlihat seperti batang. Dari titik temu. Kita buat persegi panjang menuju Rafael. Ya. Kita buat persegi panjang menuju Rafael. Oke. Kalau sudah, ya, buat seperti ini. Ya, buat seperti ini seterusnya sampai ke Dina. Menghubungkan antara nilai dengan nama. Jadi yang kedua ini Michelle. Nilainya 75. Kita hubungkan ke namanya. Ya. Michelle kita hubungkan ke namanya. Sama seperti yang tadi. Oke, baik. Setelah kita menghubungkan garis nama dengan nilai masing-masing anak, hasilnya seperti ini. Ya. Ini diagram batang. Data dalam bentuk diagram batang. Jadi kita bisa sajikan data dalam bentuk 3 model untuk sekarang di kelas 4 ini. Yang pertama, tadi kita dalam bentuk soal. Ya, dalam bentuk soal kalimat. Ya, soalnya dalam bentuk kalimat. Yang kedua, dalam bentuk tabel. Ya, datanya sama. Ya, datanya sama. Ya. Yang ketiga, kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Datanya sama, masih sama datanya, tetap sama. Ya. Jadi ini bentuk penyajian data. Nanti kalian akan belajar lagi. Masih banyak lagi bentuk-bentuk penyajian data. Apalagi dalam bentuk diagram. Diagram banyak jenis-jenisnya, banyak macam-macamnya. Ya, ini baru diagram batang. Oke, sekarang kita lihat saja bentuk penyajian data dalam bentuk diagram. Dalam bentuk diagram misalnya ada soal. Misalnya ini ujian matematika KKM-nya 65. Ya. Misalnya KKM ujian matematika 65. Nah, sekarang dari tabel ataupun dari diagram dengan data yang sama, ya, ada berapa anak yang nilainya di bawah KKM? Artinya ada berapa anak yang remedial? Ya. Jadi karena KKM-nya 65, jadi kita lihat anak yang nilainya di bawah 65. Ya, kita lihat dulu yang pertama di tabel. Yang di bawah 65, ya, ini ya, 50 dan 60. Si Lea dan si Dina. Ya. Sekarang kita lihat dalam bentuk diagram batang. Yang nilainya di bawah 65 karena KKM-nya 65. Ya. Ini di sini. 60 dan 50. Siapa 60 ini? Kita lihat garisnya.
Ya, kita lihat garisnya. Oh, di sini dia. Di sini siapa namanya? Oh, si Dina. Ya, si Dina. Sekarang siapa yang nilainya 50? 50 kita lihat titik temunya di di sini. Siapa namanya? Oh, di bawah sini. Si Lea. Ya. Jadi, ada berapa anak yang nilainya di bawah KKM? Ya. Di bawah KKM ada 2 anak. Ya. 2 anak yang di bawah KKM. Sekarang kalau yang lulus yang di atas KKM ada berapa anak? Kalau soalnya di atas KKM, yang nilainya di atas KKM ada berapa anak? KKM-nya 65. Berarti kita lihat nilai yang di atas 65. Ya, ada Rafael, Michelle, sama Doni. Ya, jadi ada berapa anak? Ada 3 anak. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan dari data berikut yang memiliki nilai paling rendah. Nilai paling rendah siapa? Ya, lihat. Sekalipun di diagram ini ada angka 10, 20, 30, 40, tapi itu bukan nilai yang paling rendah. Kenapa? Karena nggak ada di data ini anak yang memiliki nilai 10, 20, 30, atau 40. Jadi yang paling rendahnya yang mana? Ya, ini. Yang 50. 50 siapa? Ya, si Lea. Ya, jadi Lea yang anak paling rendah. Ya. Jadi Lea yang memiliki nilai paling rendah. Nah, sekarang kalau nilai yang paling tinggi siapa? Lihat. Siapa yang paling tinggi? Diagramnya. Ya, diagramnya siapa yang paling tinggi? Ya, Doni. Doni berapa nilainya? 100, ya. Doni nilai yang paling tinggi. Ya. Oke. Baik. Apakah sudah mengerti? Ya. Semoga nanti yang belum mengerti bisa ditonton lagi videonya, bisa dipelajari kembali. Ya. Sekarang yang terakhir, saya akan membandingkan 2 diagram. Diagram dengan nilai dan diagram dari hasil kebun. Oke. Ini diagram hasil kebun. Ini diagram nilai. Ini diagram nilai. Kenapa saya mau membandingkan? Karena kita perhatikan. Kita lihat. Kalau hasil kebun ini angka 0 dan kita hanya kasih memberi angka satuan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita memberi angka satuan. Sedangkan kalau di diagram nilai, ya, diagram batang yang isinya nilai, perhatikan. Ini angka 0 dan kita memberinya angka puluhan. 10, 20, 30 sampai 100. Nah, apa bedanya? Oke, sekarang gini. Ini kita kasih jarak yang sama. 0 ke 10 itu jaraknya 10. 20 ke 10 itu jaraknya 10. 30 ke 20 itu jaraknya 10. Ya. 40 ke 30 itu jaraknya 10. 50 ke 40 itu jaraknya 10. Jadi kita buat jarak yang sama. Oke.
Kalau diagram yang hasil kebun, kita lihat jaraknya. 0 ke 1, berapa jaraknya? Ya, 1. 2 ke 1, berapa jaraknya? 1. Oke. 3 ke 2, berapa jaraknya? 1. 4 ke 3, berapa jaraknya? 1. Terakhir 5 ke 4, jaraknya 1. Ya. Ini jaraknya harus sama. Ya, jaraknya harus sama. Oke. Misalnya, Pak, ini kan di diagram nilai nggak ada anak yang dapat nilai 10 sampai 40. Paling tidak nggak ada anak yang dapat nilainya 0 sampai 49. Boleh nggak kita bikinnya langsung 0,50? Ya, 0,50. Oke. Ya, misalnya ada pertanyaan. Misalnya, ini kan nggak ada nih Pak, anak yang dapat nilainya 0 sampai 49. Boleh nggak kita langsung 0 ke 50? Baru 60, 70, 80, 90, 100. Oke. Misalnya di sini saya buat lagi satu garis, satu diagram 0. 0. Kalau di sini 50, ya. Di sini 60 nggak boleh. Kenapa? Karena jaraknya berapa? Dari 0 ke 50 jaraknya berapa? 50. Sedangkan tadi syaratnya apa? Harus jaraknya yang sama. Memiliki jarak yang sama. Sama seperti tadi yang hasil kebun. Hasil kebun juga memiliki jarak yang sama. Ya. Berarti kalau 0 ke 50, setelahnya harus berapa? Setelah 50 harus berapa? Ya 100. Ya, jadi dari 50 ke 100 jaraknya 50 juga. Nah, ini baru jarak yang sama. Ini baru boleh. Tapi kalau misalnya di sini 50, terus langsung di sini 60 misalnya. 60, 70, ya. Ini enggak boleh. Ini tidak boleh. Ya. Yang boleh itu 0, 50, 100, 150, 200. Jadi harus memiliki jarak yang sama. Nah, dari 100 ke 150 jaraknya 50. Dari 150 ke 200 itu jaraknya 50, ya. Jaraknya harus sama. Oke, sebenarnya ini dari sini kita bisa juga belajar tentang kelipatan. Jadi kalau kita lihat ini termasuk kelipatan 50, 50, 100, 150 dan 200. Ini berarti kelipatan 10. Ya. 10, 20, 30, 40, ya. Terus sampai 100. Begitu juga yang hasil kebun. Berarti kalau ini kelipatan 1. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi untuk membuat diagram, kita tidak boleh memberikan angka yang sembarangan. Kita harus memberikan angka sesuai kelipatannya dengan jarak yang sama. Oke. Sekian video kali ini. Untuk yang belum memahami dan mengerti, silakan tonton ulang video ini. Dan sekali lagi, terima kasih.